Kejadian ini aku alami sekitar 4 tahun yang lalu. Ketika aku masih kuliah semester 2, jurusan teknik elektro di salah satu institut swasta di Jalan Suci, Bandung. Kejadian ini terjadi ketika aku sedang mengerjakan tugas hingga larut malam di rumah temanku. Waktu itu malam Rabu. Singkat cerita, tugas pun selesai. Dan aku harus pulang ke rumahku di daerah Cimahi. Kulihat saat itu jam di handphoneku menunjukkan pukul 11:30 malam. Hujan pun sudah reda. Temanku sudah menyarankan untuk menginap saja di rumahnya. Tapi karena aku tidak membawa buku dan alat tulis lainnya untuk kuliah besok, maka aku memutuskan untuk pulang saja waktu itu. Aku pulang menggunakan sepeda motor. Motorku melaju cukup kencang, membuat waktu perjalanan pulang pun begitu cepat. Maklum, karena sudah larut malam, beberapa ruas jalan nampak sepi. Aku pun masuk komplek perumahanku dengan bebas hambatan. Biasanya kalau pagi di sini macetnya minta ampun. Tiba-tiba ada sebuah SMS masuk ke handphoneku. Aku merogoh saku dan mengeceknya sambil terus melajukan motorku. Ternyata itu dari temanku yang lain. Akhirnya aku tidak berhenti SMS-an sambil mengendarai motor untuk mempersiapkan tugas yang akan dikumpulkan besok. Kali ini motorku melaju agak lambat. Tak lama, aku memasuki daerah lapangan. Handphoneku berbunyi, menerima SMS lagi. Karena SMS cukup panjang, aku pun berhenti untuk membacanya. Siapa tahu penting. Aku berhenti di samping kanan, tepat di depan velodrome. Sebuah trek sepeda tepat pada pohon ketiga.
berhenti di sana, membalas SMS temanku tanpa mematikan mesin motor. Malam itu, suasana sangat dingin. Karena tadi memang hujan terus mengguyur. Ketika selesai membalas SMS, tiba-tiba terdengar suara wanita dari dalam taman velodrome itu. Pak, boleh minta tolong nggak? Refleks aku menengok. Dan aku pun mencari-cari asal suara itu. Aku pun keheranan sambil melihat ke dalam taman yang gelap tanpa penerangan itu. Dalam hati aku berkata, siapa yang ngomong ya? Kok nggak ada orangnya? Aku pun tidak sadar kalau ini sudah tengah malam. Dan boleh minta tolong nggak? suara seorang wanita itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Aku semakin penasaran. Aku lebih detail lagi menyusuri setiap sudut di taman velodrome itu. Tiba-tiba, aduh, ada yang melempar batu kerikil ke arahku dari atas tempatku berdiri. Dan ketika aku melihat ke atas, boleh minta tolong nggak? Astaga! Tepat di salah satu dahan pohon, tempatku berdiri, terlihat seorang wanita bergaun putih. Rambutnya semrawut dan sangat panjang. Panjang hingga mengenai kakinya. Sekeliling matanya hitam dan wajahnya pucat. Dia menyeringai sambil terus tertawa cekikikan. Wanita itu terus cekikikan dengan nada yang lebih keras, menatap ke arahku sambil menggerak-gerakkan kepalanya. Aku seakan disihir untuk tidak bisa bergerak. Dalam hati, sekuat tenaga aku coba mengucapkan istighfar dan berdoa. Aku panik, ditambah ketakutan yang luar biasa. Tapi aku tidak bisa lari. Ada bisikan di hatiku yang bilang, jangan takut.
Lalu aku memberanikan diri untuk mengambil satu batu kerikil yang cukup besar. Dan aku lempar batu itu ke arah sosok wanita itu. Dan dia pun lenyap. Terbang menjadi sebuah kain putih yang menghilang masuk ke dalam area taman itu. Setelah kejadian itu, dengan kaki yang masih bergetar, aku pun pulang. Aku pulang tanpa mencuci kaki dan tangan, langsung beranjak ke tempat tidur. Aku berusaha memejamkan mata dan tidur. Tapi entah kenapa, wajah dari makhluk itu masih saja terus terbayang-bayang di pikiranku. Mukanya yang pucat, rambutnya yang sangat panjang, serta matanya yang selalu menatap ke arahku dengan lingkaran hitam di sekitar matanya. Jantungku kali ini berdegup kencang dan berubah menjadi sesak, seperti terhimpit sesuatu yang cukup besar. Dan terasa sebuah hawa dingin seperti meniup seluruh tubuhku. Seketika bulu kuduku semuanya berdiri, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Aku merasakan merinding yang sangat hebat. Dan astaga, di sekitaran tanganku aku bisa merasakan sesuatu menyentuhku. Ini rambut, namun bertekstur sangat kasar. Pelan-pelan aku memberanikan diri untuk membuka mataku. Lalu sosok seorang wanita sudah berada melayang di atasku. Badanku benar-benar tidak bisa digerakkan sama sekali. Wajah wanita itu semakin mendekat. Kali ini tepat di depanku. Dan dia berkata, boleh minta tolong gak? Itulah hal yang terakhir yang aku ingat. Ketika terbangun, aku merasakan tubuhku sangat pegal. Keesokan harinya, aku ceritakan pengalamanku pada anak-anak kompleks sekitar yang biasa nongkrong. Mereka pun tersenyum lalu tertawa. Karena salah satu mereka pernah ada yang diganggu kuntilanak tersebut hingga diikuti sampai depan pagar rumah. Sejak kejadian itu, karena kesalnya aku diganggu, aku mencoba pulang malam dan memberanikan diri berhenti di pohon yang sama. Pada jam yang sama,
Dan sampai sekarang sosok kuntilanak itu tidak pernah muncul lagi. Aku jadi penasaran. Pesan apa yang ingin makhluk itu sampaikan? Kenapa? Dan bantuan apa yang mereka